Halo, selamat berjumpa lagi pada acara belajar ilmu sipil. Kali ini belajar ilmu sipil akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisa struktur dengan menggunakan metode finite element atau FEM dengan pemrograman MATLAB. Adapun struktur yang nanti akan dianalisis bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat ada 15 elemen, kemudian ada 9 node, kemudian ada 4 gaya luar yang bekerja, kemudian juga panjang elemen horizontalnya yang elemen 2, elemen 6, elemen 10, elemen 14, kemudian elemen 4, elemen 8, dan elemen 12. Ini mempunyai ukuran masing-masing 2 meter, kemudian tinggi dari struktur ini 2 meter. Kemudian juga modulus elastisitas dari elemen yang horizontal itu besarnya adalah 30 kali 10 pangkat 6 kN per meter persegi. Luas penampangnya sama dengan 0,045 meter persegi. Kemudian yang berikutnya untuk yang bagian diagonal, ini luas penampangnya sama dengan 0,02 meter persegi dan modulus elastisitasnya sama dengan 30 kalikan 10 pangkat 6 kN per meter persegi. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan atau menganalisis struktur dengan menggunakan metode FEM ini, yang pertama kita melakukan diskritisasi ya. Jadi diskritisasi ini pada dasarnya ya membagi struktur menjadi bagian-bagian kecil dan titik-titik node. Jadi pada bagian ini ditentukan elemennya, kemudian ditentukan juga node-node-nya. Kemudian yang berikutnya itu adalah melakukan formulasi metrik kekakuan. Ya. Jadi setelah node dan elemennya didefinisikan, maka kita mendefinisikan metrik kekakuan. Metrik kekakuan ini menggunakan variabel yang bernama K lokal ya, dan juga kita menentukan metrik transformasinya. Jadi metrik transformasi ini dilakukan karena batang memiliki sudut yang berbeda-beda ya, sehingga dengan menggunakan metrik transformasi ini kita bisa mengubah koordinat yang lokal ke koordinat globalnya. Selanjutnya adalah melakukan perakitan. Jadi perakitan ini ya menggabung dari semua kekakuan elemen lokal menjadi satu elemen kekakuan global yang dikatakan sebagai kekakuan strukturnya. Nah, kekakuan strukturnya ini agar supaya setiap elemen pada metrik kekakuan strukturnya itu bisa ditentukan, kita menggunakan sebuah variabel yang namanya indeks, sehingga nanti metrik kekakuan strukturnya ini dapat ditentukan dengan menggunakan sebuah variabel K ya, dengan parameter indeks, indeks sama dengan K indeks, indeks plus K global. Nah, berikutnya juga kita perlu menerapkan syarat batas ya. Jadi syarat batas di sini
mendefinisikan mana yang bagian tumpuan atau yang terkekang, mana yang bebas. Jadi bagian yang terkekang ini maksudnya node-nya ya, node mana yang terkekang dan node mana yang bebas. Nah, di sini untuk node yang terkekang ini dimasukkan dalam variabel yang namanya fix DOF ya. Sedangkan yang bebas itu kita masukkan ke dalam variabel yang namanya aktif DOF. Berikutnya setelah yang syarat batas ditentukan, berikutnya melakukan solusi sistem linear. Jadi solusi sistem linear di sini ya mencari metrik displacement-nya ya dengan membagi K dengan gaya luarnya. Jadi istilah pembagian ini sesungguhnya merupakan perkalian ya. Jadi perkalian antara metrik kekakuan yang ditranspos dikalikan dengan metrik dari gaya luarnya. Nah, untuk yang displacement-nya ini K-nya merupakan K yang sudah direduksi, atau kalau misalnya kita melihat ke rumusnya, K ini adalah merupakan K aktif ya. F-nya begitu juga F yang aktif, artinya F yang sudah direduksi. Reduksinya bagian yang mana? Ya bagian yang menghilangkan node akibat adanya tumpuan di situ. Ya, begitu juga dengan K-nya. Selanjutnya setelah displacement-nya itu diketahui, nah yang terakhir adalah melakukan post processing ya. Jadi proses akhir yaitu dengan mencari gaya-gaya batang atau force ya dan reaksinya. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama kita melakukan proses diskretisasi. Nah, pada bagian ini kita tentukan elemennya ya. Jadi kita masukkan harga-harganya. Kemudian yang pertama kita tentukan itu adalah harga dari E-nya ya. Yang besarnya adalah 30 kalikan 10 pangkat 6 dalam satuan kilonewton per meter persegi. Kemudian untuk yang horizontal kita namakan sebagai A-hor ya. Jadi A-hor di sini ya berisi luas penampang dari elemen horizontal yang besarnya adalah 0,045 meter persegi. Kemudian kita juga mendefinisikan luas penampang dalam arah diagonal ya, yang besarnya adalah 0,02 meter persegi. Selanjutnya kita menentukan node koordinat ya. Jadi node koordinat di sini kita urutkan mulai dari node 1 sampai node ke yang 9 ya. Nah, node 1 itu koordinatnya adalah 0,0. Kita lihat di struktur. Jadi node 1 di sini koordinatnya 0,0 karena kita menganggap bahwa ini titik pertama kali ya, sehingga di sini kita definisikan sebagai titik awalnya yang besarnya atau koordinatnya 0,0. Kemudian untuk node yang kedua ini adalah 1,2. Jadi ini tepat berada di tengah dari elemen 2 ya, sehingga koordinat untuk X-nya itu adalah separuh dari panjang elemen 2-nya atau 1, dan tingginya diketahui di sini adalah 2. Jadi node 2 itu koordinatnya adalah 1,2. Kemudian koordinat 3 itu koordinatnya 2,0. Kemudian yang keempat ini koordinatnya adalah 3,2.
Kemudian yang kelima itu koordinatnya 4,0. Kemudian yang ke-6 koordinatnya itu adalah 5,2. Kemudian yang ke-7 itu koordinatnya adalah 6,0. Kemudian yang ke-8 koordinatnya adalah 7,2. Kemudian yang ke-9 koordinatnya itu adalah 8,0. Jadi yang ke-8 8,0 ya. Jadi di sini diurutkan mulai dari node 1 sampai ke node yang ke-9. Berikutnya, setelah kita ketahui node-nya, kita juga bisa mengetahui jumlah node-nya ya dengan membuat metrik size node, 1 ya. Jadi kita bisa mengambil node pada kolom ke-1-nya ini merupakan banyaknya node-nya. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan konektivitas elemennya ya. Nah, konektivitas elemennya di sini karena setiap elemen itu luas penampangnya berbeda-beda, kita menggunakan metode 3 variabel yaitu yang node A, node B, kemudian areanya. Nah, di sini jadi konektivitas elemennya ini kita masukkan ke dalam variabel yang namanya elemen ya, di mana pada elemen 1 ini dari node 1 ke node 2 ya, yang luasnya adalah adia. Kemudian elemen yang kedua ini dari node 1 ke node 3, luasnya adalah ahor. Kemudian elemen yang ketiga ini dari node 2 ke node 3 dengan luasnya adalah adiak ya. Begitu seterusnya sampai elemen yang ke-15 ya. Dari node 8 ke node 9, luas penampangnya adalah adiak. Nah, berdasarkan elemen ini juga kita bisa menentukan banyaknya elemen ya, yang kita simpan di dalam variabel yang namanya num elem ya, yang diisi oleh size elemen, 1 ya, atau memasukkan semua baris elemen pada kolom yang pertama. Selanjutnya, kita menyusun metrik kekakuan lokalnya. Jadi metrik kekakuan lokalnya ini menggunakan variabel yang namanya klokal ya, di mana rumus dari klokal itu sendiri itu adalah sama dengan ini. Jadi klokal itu sama dengan A ruas dikalikan E atau modulus elastisitasnya dibagi dengan panjang per elemennya dikalikan dengan 1, 0, min 1, 0, titik koma, 0, 0, 0, 0, titik koma, 1, 0, 0, 0, titik koma, 0, 0, 0, 0 ya. Jadi bentuknya ini nanti berupa metrik 4x4 ya. Nah, yang berikutnya kita juga mendefinisikan metrik transformasinya ya. Jadi metrik transformasinya ini disimpan di dalam variabel yang T ya, T besar. Nah, di mana isinya adalah
cos theta ya sin theta 0 0 titik koma min sin theta cos theta 0 0 titik koma 0 0 cos theta sin theta ya, titik koma 0 0 min sin theta cos theta ya. Ini adalah rumus dari metrik transformasinya. Nah, kemudian metrik kekakuan lokal ke globalnya ini dibentuk dari rumus bahwa K global ya, yang merupakan variabel dari metrik kekakuan lokal ke globalnya ini sama dengan metrik transformasi yang ditranspos dikalikan dengan K lokal dikalikan dengan metrik transformasinya. Selanjutnya, untuk metrik kekakuan strukturnya, kita perlu menetapkan sebuah indeks DOF ya, yang besarnya adalah 2 kali N1 dikurangi 1, 2 kali N1, ya, 2 kali N2 min 1, 2 kali N2. Di mana di sini nilai ini N1 ini sebelumnya kita definisikan dulu ya. Jadi N1 ini didefinisikan sebagai metrik yang berisi elemen ya, dengan parameter E,1 kita masukkan ke dalam N1 dan kemudian N2-nya itu sendiri itu berisi semua elemen ya, dengan variabel E,2 kita masukkan ke N2-nya. Jadi ini merujuk ke yang bagian kolomnya ya untuk yang kedua, sedangkan N1 ini merujuk ke bagian barisnya. Nah, kita juga mendefinisikan sebuah variabel yang namanya area ya, yang merupakan kolom yang ketiga ya. Selanjutnya dari sini kita juga mendefinisikan panjang ya. Jadi panjang di sini didefinisikan dengan menggunakan persamaan norm ya. Kemudian dengan parameter nut N2 ya dikurangi nut N1. Sini. Kemudian begitu juga dengan cos theta-nya. Ini merupakan pengurangan dari nut N2 min 1 dan nut N1 min 1 dibagi dengan L ya. Begitu juga untuk yang sin theta-nya sama dengan nut N2,2 ya min nut N1,2 dibagi dengan L-nya. Selanjutnya, setelah indeksnya itu kita definisikan, maka variabel atau metrik kekakuan strukturnya itu didefinisikan sebagai K dengan parameter indeks koma indeksnya ini sama dengan K indeks koma indeksnya dijumlahkan dengan K globalnya. Selanjutnya kita juga mendefinisikan syarat batasnya ya. Jadi syarat batasnya ini yang pertama kita menetapkan sebuah gaya F ya, yang merupakan metrik kosong yang besarnya adalah 2 kali banyaknya nutnya kali 1 ya. Nah, kemudian
kita juga menentukan gaya yang bekerja ya. Jadi gaya yang bekerja di sini menggunakan rumus karena kita tahu bahwa F itu adalah variabel gayanya, maka dengan menjadikan 2 kali 2 min 1 ini dengan mengisinya dengan 15, maka berarti kita menjelaskan bahwa pada node yang kedua ya, pada node yang kedua dalam arah horizontal itu ada gaya yang besarnya 15. Begitu juga dengan F 2 kali 3. Artinya pada node 3 ada gaya luar yang besarnya min 5. Jadi min 5 di sini ya berarti arahnya ke bawah karena 2 kali 3 ini melambangkan gaya yang arahnya vertikal ya. Begitu juga untuk pada node 4 ada gaya yang besarnya 7 yang arahnya ke bawah karena negatif. Begitu juga untuk node yang ke-7 ada gaya yang besarnya 10 dalam menuju ke bawah ya, dalam arah. Kita lihat di strukturnya. Jadi pada node 2 ada gaya horizontal yang besarnya 15 kN. Kemudian pada node 3 ada gaya searah gravitasi besarnya 5 kN. Begitu juga pada node 4 ada gaya searah gravitasi besarnya 7 kN. Dan pada gaya yang pada node yang ke-7 ada gaya yang besarnya 10 kN. Selanjutnya, ya kita menyelesaikan atau membuat skrip untuk menghitung besarnya DOF-nya atau displacement-nya ya. Jadi kita menggunakan variabel ya, bernama U ya, U besar, di mana di sini U besar ini diisi oleh sebuah metrik ya 2 kali banyaknya node-nya, 1 ya. Nah, di sini perhitungan dari besarnya displacement atau U aktifnya di sini ini sama dengan ya metrik kekakuan dengan variabel aktif DOF kalikan aktif DOF ya, dibagi dengan F aktif DOF. Jadi ini persamaan ini sama dengan U aktif sama dengan K reduce ditranspuskan ya dikalikan dengan F reduce. Jadi F aktif ini sama dengan F reduce. Jadi F reduce ini kan artinya gaya yang menghilangkan bagian yang terkekannya ya. Kalau misalnya kita lihat ya, jadi ini ada 9 node berarti ada 18 DOF ya. Nah, yang terkekan itu 3 DOF yaitu 1, 2 dan 18 yang terkekan di sini karena untuk yang roll ini kan dia itu menahan gaya dalam arah vertikal ya. Nah, arah vertikal ini DOF-nya kan untuk node 9 berarti ya 18. Jadi yang dihilangkan itu adalah DOF1, DOF2 dan DOF18. Selanjutnya,
kita mendefinisikan tumpuan dan gaya-gaya batang. Jadi reaksi di sini dirumuskan dengan persamaan bahwa metrik kekakuan dikalikan dengan metrik displacement-nya dikurangi dengan gaya luar atau F-nya. Nah, perlu diketahui juga bahwa K-nya ini merupakan K penuh ya. Begitu juga dengan U-nya. Jadi U-nya ini displacement yang penuh, artinya tetap menyertakan bagian yang terkekangnya. Jadi total di sini ada untuk yang K-nya ini adalah 18 kali 18, kemudian untuk yang U-nya ini ya 18 kali 1 ukuran metriknya. Nah, untuk gayanya sendiri ini dimasukkan dalam variabel yang namanya force element ya, yang di situ berisi atau berukuran num elemen kali 1 ya untuk gayanya. Nah, di sini untuk karena menampilkan gaya-gaya elemennya itu adalah mulai dari elemen 1 sampai ke elemen 15, maka di sini menampilkannya satu persatu dengan atau menghitungnya satu persatu ya. Besar gayanya dengan menggunakan perulangan for yang dimana berangkatnya adalah mulai dari 1 sampai ke num elemen atau ke banyaknya elemennya. Jadi sebelumnya kita definisikan N1 dan N2 yang digunakan sebagai parameter ya untuk menentukan panjang cos theta dan sin theta-nya. Selanjutnya juga kita menentukan elemen dari displacement dari setiap elemennya ya, dengan diisi oleh U besar ya, dengan parameter 2 kalikan N1 min 1, 2 kali N1, 2 kali N2 min 1, 2 kali N2. Nah, selanjutnya juga kita bisa mendefinisikan gaya dari setiap elemennya ya, dengan memberikan rumus elemen dalam kurung E, 3 ya, kemudian dikalikan E per L dikalikan dengan min cos theta min sin theta cos theta sin theta, kemudian dikalikan dengan U elemennya. Jadi U elemen ini merupakan displacement sudah dalam elemen tersebut, artinya U displacement pada ujung ke ujung. Berikutnya yang kita lakukan adalah menampilkan satu persatu dari apa yang sudah kita masukkan. Yang pertama itu adalah input data struktur, kemudian kita juga menampilkan properti atau koordinat node-nya, kemudian kita juga menampilkan metrik kekakuan elemennya untuk mengetahui apakah elemen yang ditulis oleh program itu sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya menampilkan metrik kekakuan strukturnya. Begitu juga kita bisa membuat rincian mengenai penjumlahan dari metrik kekakuan strukturnya. Jadi satu persatu setiap elemennya itu kita rincikan ya, agar supaya kita mudah untuk mengeceknya. Yang berikutnya kita menampilkan juga
displacement-nya ya. Jadi kita menampilkan displacement-nya, kemudian kita menampilkan gaya-gaya batang dan reaksi tumpuannya. Kemudian kita menampilkan visualisasi ya, dari lendutan dan visualisasi dari gaya luar dan gaya reaksi pada batang. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita hitung itu sudah betul ya, dan juga sekaligus untuk mengecek ya apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan, input properti materialnya, rumus-rumusnya, dan lain sebagainya ya, sehingga ya tentu saja agar supaya hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama, kita menampilkan properti materialnya. Jadi yang ditampilkan di sini adalah modulus elastisitasnya, kemudian luas penampang bagian horizontal dan luas penampang yang bagian diagonalnya. Untuk yang modulus elastisitasnya ini ditampilkan variabel E, sedangkan untuk yang luas penampang horizontalnya itu yang variabel A horse ya. Kemudian luas penampang yang diagonalnya itu ya yang ditampilkan itu adalah adiak. Nah, di sini format penulisannya itu menggunakan fprintf ya. Jadi nprintf itu kan file print formatted, artinya pencetakan yang menggunakan format. Jadi untuk modulus yangnya itu kita menggunakan format %min28s ya. Artinya di sini bahwa penulisan modulus yang ini minus itu artinya rata kiri, kemudian 28 ini artinya kita menyediakan 28 spasi untuk S ini string ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu kita menampilkan satuannya itu dengan menggunakan format saintifik ya, yaitu %.2e. Artinya 2e ini 2 ini angka di belakang komanya ya, sedangkan e ini dalam model saintifik. Jadi nanti tertuliskan misalnya 3.00 E pangkat sekian. Jadi nanti format tampilannya seperti itu. Kemudian Kn per meter kuadrat ini satuannya. Kemudian garis miring N ini berarti setelah Kn per meter kuadrat itu dituliskan, maka nanti kursor akan turun satu baris untuk menuliskan perintah berikutnya. Nah, untuk yang luas penampang di sini menggunakan format %.4f ya. Jadi ini angka di belakang komanya ada 4, begitu juga untuk yang diagonal ya. Jadi menggunakan %.4f juga. Oke, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat, jadi yang ditampilkan itu modulus yangnya 3 kalikan 10 pangkat 7 ya, jadi sesuai dengan yang kita masukkan. Propertinya 30 kalikan E pangkat 6 atau 3 kalikan 10 pangkat 7 ya, dalam satuan kilonewton per meter persegi. Kemudian luas penampangnya juga 0,045 meter persegi. Kemudian luas penampang diagonalnya adalah 0,02 meter persegi. Yang berikutnya kita menampilkan koordinat node-nya. Jadi
Koordinat node-nya, model tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi ada judul, koordinat node, kemudian yang ditampilkan adalah ya node-nya, kemudian X ya. Artinya koordinat X-nya dan koordinat Y-nya dalam satuan M, berarti dalam satuan meter. Artinya koordinat X dan Y-nya itu ditampilkan dalam satuan meter. Kemudian di sini ada perintah read map ya. Jadi read map ini artinya meminta MATLAB agar membuat garis pemisah ya dengan menggunakan tanda strip ini sebanyak 30 tanda strip ini. Nah, yang ditampilkan variabelnya itu adalah I ya. Berarti di sini ya 1, 2 sampai ke banyaknya node-nya, kemudian node I,1 dan node I,2 ya. Jadi artinya node pada kolom yang pertama dan node pada kolom yang kedua. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita lihat, jadi koordinatnya, jadi node 1 koordinatnya 0,0, koordinat 2 itu adalah, node 2 itu koordinatnya 1,2. Kemudian node 3 itu koordinatnya 2,0, node 4 itu 3,2, node 5 itu 4,0 ya. Kemudian node 6 itu 5,2, node 7 6,0, node 8 7,2, node 9 8,0. Jadi sesuai dengan gambar yang kita tuliskan atau yang kita gambarkan ya. Jadi pada node 1 itu 0,0 dan node 9 itu adalah ya 8,0. Jadi sama dengan yang kita tuliskan di sini. Artinya komputer menampilkan sesuai dengan yang kita tuliskan. Yang berikutnya adalah kita menampilkan metrik kekakuan elemennya. Jadi yang ditampilkan nanti formatnya seperti ini ya. Jadi detail elemen ini, kemudian panjangnya, panjang batangnya, kemudian cos theta dan sin tetanya. Berikutnya adalah koordinat node I-nya dan koordinat node J-nya. Jadi koordinat node I-nya itu ada di node berapa, begitu juga dengan koordinat node J-nya itu ada di node yang keberapa. Kemudian pada node I ini koordinatnya berapa, dan pada node J ini koordinatnya berapa. Dan variabel yang ditampilkan adalah untuk node-nya itu ada di variabel N1, node J-nya itu ada di variabel N2. Kemudian koordinatnya itu ada di koordinat X-nya itu ada di node N1,1, sedangkan untuk yang Y-nya itu adalah node N1,2. Sedangkan untuk yang J-nya itu koordinat X-nya itu ada di dalam variabel node N2,1. Untuk variabel Y-nya itu ada di node N2,2. Ini yang model tampilannya seperti ini. Berikutnya juga menampilkan metrik transformasinya ya. Jadi metrik transformasinya itu ditampilkan per elemen, karena kita lihat di sini yang ditampilkan itu adalah E atau per elemennya, kemudian metrik transformasinya ini yang ditampilkan. Selanjutnya juga menampilkan metrik kekakuan lokal ke globalnya. Nah, yang ditampilkan di sini juga E, jadi elemennya di sini. Dan yang ditampilkan adalah variabel K globalnya. Nah, untuk menampilkan metrik transformasi ini, ya kita melakukan perulangan for ya. Jadi mulai dari 1 sampai ke banyaknya elemen, di mana kita membuat atau menyediakan variabel N1 dan E2 untuk menampung elemen ya, elemen pada kolom yang pertama, dan N2 yang menampung elemen pada kolom yang kedua. Begitu juga kita menyediakan variabel yang bernama area
untuk menampung area dari atau luas dari setiap elemennya. Nah, selanjutnya dari N1 dan N2 ini kita bisa menghitung panjang ya, dengan menggunakan persamaan norm, kemudian kurung buka, node N2, titik 2, ya, kemudian dikurangi dengan node N1, titik 2. Jadi ini perintah untuk menghitung panjang dari setiap elemennya. Nah, sedangkan untuk cos theta dan sin theta-nya itu didekati dari persamaan seperti ini, node N2,1 dikurangi dengan node N1,1 dibagi dengan L. Begitu juga dengan sin theta-nya. Jadi ini berisi node N2,2 ya, dikurangi node N1,2. Artinya ya semua kolom pada kolom 2 ini masuk sebagai Y-nya dan kolom 1 itu masuk sebagai X-nya ya. Selanjutnya setelah cos theta dan sin theta panjangnya didefinisikan, yang berikutnya pendefinisian metrik transformasinya. Jadi metrik transformasinya itu menggunakan variabel bernama T besar ya. Kemudian rumusnya adalah ya cos theta sin T 0 titik koma, kemudian min sin T cos T 0 titik koma, kemudian 0 cos T sin T titik koma, 0 min sin T cos T. Ini rumus dari metrik transformasinya untuk struktur rangka dengan 2 DOF. Kemudian yang berikutnya untuk metrik kekakuan lokal ke globalnya itu kita mendefinisikan dua variabel. Yang pertama K lokal dan K global. K lokal ini dirumuskan sebagai area kalikan E dibagi dengan L ya. Kemudian dikalikan dengan 1, 0, min 1, 0, titik koma, 0, 0, 0, 0, titik koma, min 1, 0, 1, 0, titik koma, 0, 0, 0, 0. Ini adalah metrik kekakuan lokalnya. Dan metrik kekakuan globalnya itu didapat dengan mengalikan metrik transformasi yang sudah ditranspos dikalikan dengan K lokalnya, kemudian dikalikan dengan metrik transformasinya. Ini untuk metrik kekakuan lokal ke globalnya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat, jadi yang ditampilkan ini metrik kekakuan elemennya untuk semua elemen ya. Jadi mulai dari elemen yang pertama, elemen yang kedua, elemen yang ketiga, elemen yang keempat, elemen yang kelima, elemen yang keenam, elemen yang ketujuh, elemen yang ke-8, elemen yang ke-9, elemen yang ke-10, elemen yang ke-11, elemen yang ke-12, elemen yang ke-13, elemen yang ke-14 dan elemen yang ke-15. Nah, setiap elemen yang ditampilkan sesuai dengan format yang sudah kita bentuk ya, yaitu panjangnya ya, kemudian cos theta-nya dan sin theta-nya. Jadi panjangnya adalah 2,2861 ya, cos theta-nya 0,4472 dan sin theta-nya 0,8944. Setelah metrik kekakuan lokal ke global itu ditampilkan, kita perlu juga menampilkan metrik kekakuan strukturnya. Jadi metrik kekakuan strukturnya itu diambil dari variabel K. Begitu juga kita bisa menampilkan K yang tereduksi. Tetapi K yang tereduksi ini tidak
kita perlu tampilkan ya, sehingga yang kita tampilkan hanya untuk yang kekakuan struktur yang tidak tereduksi saja. Oke, kita lihat hasilnya. Ini metrik kekakuan lokal metrik kekakuan strukturnya ya, mulai dari 1 sampai ke 18. Ini nanti kita usahakan mulai dari properti, kemudian metrik kekakuan lokal ke globalnya, dan metrik kekakuan strukturnya ini kita simpan di Excel untuk nanti kita cek kembali atau kita ingin mengetahui apakah gayanya nanti itu benar, displacement-nya yang ditampilkan juga benar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nanti kita akan tampilkan adalah rincian penjumlahan elemen pada metrik kekakuan strukturnya. Dari hasil MATLAB ini kita mempunyai metrik kekakuan globalnya ya, di mana ukurannya adalah 18 kalikan 18. Nah, kan kita perlu tahu juga bahwa di baris dan kolom yang satu ini atau U1 ini nilainya itu didapat dari mana. Nah, untuk itu saya buatkan sebuah rincian penjumlahan elemen ya, untuk mengetahui bahwa elemen U1 ini hasil dari kontribusi elemen apa saja. Begitu juga untuk U1 V1 dan seterusnya ya, untuk semua elemen yang ada pada metrik kekakuan ini. Oke, kita coba tampilkan. Kalau kita lihat, ini adalah rincian penjumlahan elemen pada metrik kekakuan struktur ya, yang dibuat oleh software. Jadi nanti untuk posisi U1, maka elemennya itu berisi penjumlahan elemen pertama dan elemen kedua. Elemen pertama itu diambilkan dari baris ke-1 kolom ke-1, dan elemen yang kedua itu diambilkan dari baris ke-1 kolom ke-1 juga. Kemudian untuk yang U1 V1 ini juga diambilkan dari elemen yang pertama, tetapi dari baris 1 kolom kedua, kemudian dijumlahkan dengan elemen yang kedua dari baris ke-1 kolom kedua juga. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang U1 di sini hanya sampai ke V3 ya, tidak sampai ke V9. Ya, karena untuk yang mulai dari U4-nya ya, jadi mulai dari U1 U4-nya itu harganya sudah 0, sehingga tidak ditampilkan di sini. Kita lihat di sini ya. Jadi U1 U4-nya ini nah harganya 0, sehingga untuk rincian penjumlahan elemennya ini tidak tertuliskan ya. Jadi kalau misalnya di sini tidak tertuliskan, itu artinya nilainya sama dengan 0. Nah, rincian ini semuanya ya, jadi semua sel pada metrik kekakuan strukturnya itu nanti akan ditampilkan harga atau kontribusi dari elemen-elemennya. Jadi kita lihat di sini sampai ke V9 ya, di mana V9 ini merupakan hasil dari penjumlahan elemen yang ke-14 dan elemen yang ke-15, di mana pada elemen yang ke-14 ini diambilkan pada baris ke-4 kolom ke-4,
sedangkan elemen yang ke-15 itu diambilkan dari kolom keempat, baris keempat juga. Selanjutnya, setelah metrik kekakuan strukturnya itu ditampilkan, nah kita perlu mengetahui juga mengenai nilai displacement-nya. Jadi nilai displacement itu formatnya seperti ini, jadi node 1 sampai node 9, nanti kemudian displacement dalam arah X dalam satuan meter, dan displacement dalam arah Y dalam satuan meter juga. Jadi karena yang ditampilkan semua node, ya berarti ada perulangan ya, mulai dari 1 sampai ke banyaknya node-nya. Di mana nanti variabel yang ditampilkan itu adalah I, jadi mulai dari 1 sampai ke banyaknya node-nya. Kemudian untuk U yang dalam arah horizontal, ini U dengan parameter 2 kali I-1, sedangkan U dalam arah vertikal ini mengambil nilai dari variabel U dengan parameter 2 kali 1. Oke, kita lihat harga displacement-nya. Nah, ini harga displacement-nya sudah tertampilkan. Jadi untuk node 1 ini nilainya 0, tidak ada displacement ya, karena memang pada node 1 kan ditahan akibat adanya tumpuan sendi. Sedangkan pada node 9 juga yang bagian vertikalnya ini juga ditahan. Di sini dilihat dengan nilainya sama dengan 0, karena memang pada node yang ke-9 pada DOF 19-nya ini kan pada DOF 18 ya. Ini kan dikekang, sehingga di sini hasilnya sama dengan 0. Berikutnya kita juga perlu menampilkan reaksi tumpuannya ya. Jadi reaksi tumpuannya yang ditampilkan ya Rx1 dan Ry1 serta Ry8 ya. Pada Ry9 pada node 9. Nah, reaksi yang diambil ini untuk yang arah horizontal itu reaksi 1, dan arah yang vertikal itu mengambil reaksi dengan parameter 2 ya. Sedangkan untuk yang node 9-nya ini mengambil harga reaksi pada DOF 18. Oke, kita lihat. Nah, lihat di sini, jadi tumpuannya untuk node 1, Rx-nya sama dengan min 15, Ry-nya sama dengan 6,87 ya. Sedangkan untuk node 9-nya, Ry-nya sama dengan 15,12 kN. Selanjutnya, kita juga perlu menampilkan gaya-gaya batangnya ya. Jadi gaya batang di sini formatnya adalah batang. Jadi batang ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya sampai batang ke-15. Kemudian gaya yang bekerja dan sifatnya atau statusnya ya. Jadi pada status di sini, kalau misalnya gaya batangnya itu harganya positif, maka dia itu dikatakan tarik, artinya batang tersebut mengalami tarik ya. Dan kalau lebih kecil dari 0 berarti dikatakan sebagai tekan ya, sifatnya atau statusnya tekan, yang artinya bahwa batang tersebut mengalami tekan ya. Dan kalau misalnya atau selain dari ini dianggap sebagai batang 0, jadi tidak ada gaya yang harganya negatif atau positif. Nah, nanti yang ditampilkan itu adalah variabel I sebagai penanda dari elemennya, kemudian force elemen yang ke I, serta statusnya. Kita lihat hasilnya.
yang ditampilkan semua elemen. Jadi mulai dari elemen 1 sampai elemen ke-15. Kemudian juga gayanya di sini ditampilkan, berikut juga statusnya. Gayanya di sini kalau minus berarti batang tersebut mengalami tekan. Kalau misalnya positif, artinya batang tersebut mengalami tarik. Jadi dari elemen 1 sampai elemen 12 itu semuanya bervariasi, ada yang tekan dan ada yang tarik. Jadi tidak ada batang nol di sini. Setelah gaya-gaya batang itu ditampilkan, yang berikutnya kita menampilkan visualisasi deformasinya. Jadi untuk mengetahui kira-kira bentuk dari deformasinya itu bagaimana. Nah, deformasi di sini ini ditampilkan dalam sebuah window baru. Nah, untuk menampilkan ke dalam window baru di sini perintah yang digunakan adalah figure dengan warna putih. Di sini colornya itu adalah white, warna putih, dan namanya itu adalah visualisasi deformasi truss. Yang berikutnya kita memberikan perintah hold on. Hold on ini agar supaya gambar lama itu tidak dihapus oleh MATLAB karena adanya gambar yang kedua. Secara default, kalau misalnya MATLAB menggambar yang baru, maka gambar lama itu dihapus. Dengan perintah hold on ini, gambar lama akan tetap ada. Ya, karena memang kita ingin agar supaya struktur yang belum terdeformasi dan struktur yang sudah terdeformasi ada dalam satu bingkai. Sehingga kita bisa mengamati bagaimana perbedaan antara yang sudah terdeformasi dan yang sudah terdeformasi. Selanjutnya kita juga perlu memberikan perintah grid on. Grid on ini menjamin agar supaya kalau grid on ini untuk membuat semacam skala ya pada gambarnya, pada grafiknya. Jadi skala ini memungkinkan kita bisa menentukan ukuran dari panjang elemennya apakah sesuai atau tidak. Kemudian juga kita menetapkan yang namanya aksis equal ya. Jadi aksis equal ini membuat perbandingan sumbu horizontal dan vertikalnya itu 1:1. Selanjutnya juga kita memberikan skala. Nah, skala ini dilakukan agar supaya lendutannya itu kelihatan. Ya. Jadi kalau skalanya itu tidak dibuat, maka ada kemungkinan gambarnya nanti akan nempel dengan gambar lama. Jadi tidak kelihatan. Nah, skala di sini yang dibuat itu besarnya 500. Ya. Jadi cukup besar untuk lendutannya agar supaya kelihatan. Nah, karena yang ditampilkan nanti mulai dari elemen 1 sampai elemen 15, ya kita membuat perulangan mulai dari 1 sampai ke banyaknya elemennya, yaitu 6 elemen. Begitu juga kita membuat sebuah variabel N1 dan N2, di mana N1 itu berisi elemen pada kolom yang ke-1, kemudian N2 ini elemen pada kolom yang kedua, jadi sebagai Y-nya kalau misalnya N2 ini. Nah, kemudian kita buat dulu koordinat aslinya ya, jadi koordinat aslinya ini untuk menggambar struktur yang belum deformasi, yang harganya itu adalah variabel node
dengan parameter N1,1 dan variabel node dengan parameter N2,1. Ini untuk harga X-nya. Untuk harga Y-nya itu adalah ya node N1,2 dan node dengan parameter N2,2. Ini untuk harga Y-nya. Nah, untuk koordinat yang baru atau koordinat yang setelah deformasi, kita menggunakan harga X dengan nama variabel X new, dan untuk Y-nya adalah Y new, di mana X new ini merupakan penjumlahan dari XO dijumlahkan dengan deformasinya, kemudian dikalikan dengan skalanya. Begitu juga untuk yang Y. Jadi Y ini berasal dari penjumlahan Y old ya, dijumlahkan dengan deformasinya, ya nilai deformasi dikalikan dengan faktor skalanya. Nah, kemudian kita mulai gambar. Nah, gambarnya di sini dimulai dengan gambar untuk yang asli ya. Di sini menggunakan perintah plot, jadi X-all dan Y-all. Jadi X-all Y-all ini pertama kali berangkatnya garis ya. Kemudian warnanya di sini abu-abu, di sini tertulis 0,7, 0,7, 0,7 artinya abu-abu ya. Kemudian ketebalannya itu adalah sekitar 0,5 ya, dengan line stylenya itu adalah garis putus-putus. Ya, jadi nanti yang ditampilkan garis putus-putus dengan warnanya adalah abu-abu. Sedangkan untuk yang struktur terdeformasi menggunakan perintah plot juga, tapi di sini X-nya adalah X new dan Y new ya. Dengan warna itu adalah min B, B itu artinya biru ya warnanya. Kemudian line width-nya itu kita buat 2. Selanjutnya juga kita membuat sebuah node ya. Jadi node-nya ini berupa sebuah lingkaran. Jadi node yang kedua ini berupa sebuah lingkaran dengan warna hitam ya. Di mana mark base color-nya itu adalah warnanya hitam ya. Ini mark base color-nya adalah K, sedangkan mark size-nya itu adalah 4. Yang berikutnya menggambar pin ya. Jadi menggambar pin itu dengan menggunakan perintah fill ya. Jadi dengan perintah fill di sini ada tumpuannya, kita tentukan dulu sebesar 0,3, kemudian kita masukkan ke fill ya. Nah, dilihat di sini harganya. Selanjutnya kita yang roll tadi kita gambarkan juga ya dengan menggunakan theta ya. Kemudian juga kita memberikan label ya. Jadi label di sini seperti misalnya judulnya ya. Di sini judulnya adalah visualisasi deformasi truss ya, dengan skalanya. Kemudian kita bisa juga memberikan label. Jadi label ini keterangan biasanya yang dipasang di bawah sumbu ya. Jadi kalau yang bawah sumbu ini adalah X dalam satuan meter, dan dalam arah vertikal ini Y label ya. Dengan keterangan Y meter. Kemudian juga diberi keterangan mengenai struktur asli dan terdeformasi. Berikutnya juga kita memberi label node ya, dengan menggunakan perintah tag di sini. Jadi semua node nanti kita beri label. Jadi 1, 2 sesuai dengan gambar yang sudah kita tetapkan. Ya.
dan menggunakan font size-nya di sini 10 ya. Kemudian font weight-nya bold, jadi artinya ditebalkan tulisannya. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat gambarnya ya. Jadi yang biru itu lendutannya, kemudian ada notnya, kemudian di sini ada gambar tumpuannya. Jadi keterangannya ini struktur asli dan struktur dari reformasi sudah ditampilkan. Skalanya adalah 500. Jadi kira-kira gambaran dari lendutan struktur itu adalah demikian ya. Jadi melendutnya melengkung gambarnya. Yang berikutnya juga kita bisa menggambarkan gaya-gaya luar dan gaya reaksi pada struktur ya. Ini juga untuk mengecek secara visual hukum kesetimbangan, apakah gaya reaksinya sama dengan gaya yang bekerja atau tidak ya. Jadi di sini sama menggunakan figur, ya, menggunakan hold on, menggunakan grid on, dan menggunakan aksis ya. Jadi di sini untuk skalanya menggunakan 500 ya. Jadi untuk gayanya ini menggunakan skala 0,1, sedangkan untuk yang R-nya, gaya reaksinya, ini adalah 0,05. Pertama di sini yang menggambar struktur ya. Jadi perintahnya sama juga dengan menggunakan plot ya. Jadi plotnya di sini ya mulai dari X all, Y all, kemudian digambar warnanya hitam, kemudian line style-nya itu ya di sini garis ya, berupa garis. Selanjutnya juga menggambarkan gaya-gaya luar ya. Jadi gaya luar ini mulai dari 1 sampai ke banyaknya node kita cek ya. Jadi apakah di situ ada gaya atau tidak ya. Jadi kalau misalnya di situ ada gaya, maka nanti akan dipasang panah. Kemudian diberi tag keterangan dari besarnya gaya tersebut. Kemudian yang berikutnya ya kita memberikan semacam label node ya. Dengan menggunakan perintah tag juga di sini. Ya, font size-nya adalah 10 dan font weight-nya itu adalah bold untuk ditebalkan. Nah, untuk penggambaran reaksi tumpuannya juga menggunakan perintah quiver. Quiver itu memberikan semacam gambar panah ya. Jadi pada ini berangkatnya panahnya ya, atau di mana panah itu dipasang, kemudian ini besarnya ya. Dan ini adalah ya besarnya, kemudian line width-nya itu 0,6, kemudian max head size-nya itu 0,5. Jadi max head size itu tanda biasanya terpasang pada ujung panah ya. Kemudian juga kita memberikan tag ya pada panah tersebut untuk memberikan keterangan mengenai besar dari gayanya. Selanjutnya juga kita
menggambar tumpuannya ya. Jadi tumpuannya kita gambar juga dengan menggunakan perintah plot. Jadi tumpuannya di sini yang digambarkan ini dengan gambar segitiga, di mana perintahnya dengan menggunakan fill ya. Dan untuk yang roll juga menggunakan perintah fill juga di sini. Selanjutnya kita memberikan titel, label, dan legend. Jadi titel ini judul di atas, label ini memberikan keterangan pada sumbu. Kalau yang sumbu horizontal itu X meter, kemudian dalam sumbu vertikal itu adalah Y meter. Sedangkan legendnya di sini ya keterangan asli dan terdeformasi. Oke, kita lihat. Nah, ini gambarnya. Jadi ini yang terdeformasi, ini gambar reaksi gaya luar dan gaya dalamnya. Jadi kalau ini kita perbesar akan lebih jelas ya. Jadi pada node 2 ini ada gaya ke samping ya. Yang besarnya ini 15, kemudian yang ke bawah ini ada 7, kemudian di node 3 5 dan node 7 itu ada 10. Jadi kalau di total ini untuk gaya yang vertikalnya sekitar 22 ya. Jadi 22. Nah, kita lihat di sini untuk yang area-nya itu 6,87 dan ini 15. Jadi kalau dijumlah itu kan 22 ya harganya. Kemudian untuk yang vertikal, gaya luarnya itu ke arah kanan, di sini diimbangi dengan gaya yang ke kiri yang besarnya min 15 ya RH-nya. Jadi sudah sesuai berdasarkan prinsip kesetimbangan. Selanjutnya ini juga bisa kita ekspor ke Excel ya. Jadi ekspor ke Excel ini ya sebagai acuan dari kita ya untuk mengecek apakah harga-harganya itu sudah betul, dan juga kita bisa melakukan perhitungan sesuai dengan rumus ya untuk mengecek harga dari gaya batang, reaksi, dan deformasinya ya berdasarkan rumus-rumus yang kita bahas sebelumnya. Oke, kita lihat. Nah, nanti filenya itu akan ada di Excel, file Excel yang bernama hasil analisis trust 128 ya. Jadi filenya nanti akan tersimpan di situ di dalam folder kerja kita. Oke, kita coba. Kita simpan. Kita lihat file Excel-nya. Jadi yang ditampilkan itu rincian penjumlahan,
Kemudian ini metrik setiap elemen, metrik transformasi dan metrik kekakuan lokal ke globalnya. Kemudian ini semua elemen ya, mulai dari elemen 1 sampai elemen ke 15. Ini adalah gaya batang dan displacement-nya. Jadi ini gaya batangnya, jadi 15 ya. Kemudian ini di displacement-nya sebanyak 18. Kemudian ini metrik yang sudah direduksi, artinya hanya menampilkan nilai dari DLF yang aktif saja, sedangkan yang ini adalah yang aslinya, artinya belum direduksi. Nah, nanti ini yang kita gunakan untuk mendapatkan harga reaksi tumpuannya. Jadi dengan mengambil semua dari harga ini, ya, ini kita kalikan dengan displacement-nya sesuai dengan rumus yang diberikan. Ini kan untuk yang arah horizontal ya, atau Rx-nya, dan ini adalah harga area-nya, karena kan yang ditumpu itu kan di node 1, berarti di node 1 itu ada U1 dan V1 atau Rx1 dan Ry1. Jadi ini Rx-nya, ini Ry-nya. Begitu juga untuk yang ke-18 ini. Kita ambil ini, kemudian kita kalikan dengan displacement-nya. Jadi kita coba, kita ambil displacement-nya ini. Kemudian kita tempelkan di sini untuk melihat. Kemudian kita kalikan, kita coba dengan yang Rx-nya dulu. Jadi Rx1 ini kan sama dengan, jadi ini rumusnya kan ya metrik kekakuan dikalikan dengan displacement-nya. Jadi kita lakukan perkalian. Jadi yang kita kalikan itu adalah, mulai dari yang di sini. Dan yang kedua dikalikan dengan yang ini. Kita klik OK, nah, lihat hasilnya min 15 ya. Jadi kalau kita lihat yang dihitung oleh program, nilai Rx-nya adalah min 15 ya. Sedangkan RY-nya 6,87. Kita cek lagi untuk yang RY-nya. Jadi yang RY1 ini berarti untuk yang baris yang kedua kita berikan perintah metrik perkalian. Ini kita ambil datanya. Ini kemudian kita kalikan dengan ini. Nah, hasilnya 6,67 ya, 6,67 dan harganya positif, artinya arahnya ke atas ya. Sama dengan yang dihasilkan oleh
Ya, harganya 6,87. Jadi kita simpan di Excel ini untuk melakukan cross check perhitungan ya, berdasarkan rumus. Kemudian kita cek juga yang dari hasil program. Ya memang harus sama ya, karena rumusnya sama, kita hanya cross check saja. Kemudian gaya-gaya batang juga seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan rumus kita juga bisa tentukan besarnya ya. Nah, di sini rumus dari gaya batang kan seperti ini. Misalnya saya ambilkan di F3 ya. Jadi artinya gaya pada batang F3 kan rumusnya EA dibagi dengan L, kemudian dikalikan dengan min C ya. Kemudian min S C S, kemudian dikalikan dengan displacement pada ujung-ujungnya. Kita lihat di gambarnya ya, kita kopikan saja ini. Jadi pada batang yang ketiga ini terhubungkan antara 2 dan 3. Jadi berarti di sini untuk displacement-nya itu adalah ya U2, V2 dan U3, V3. Karena terhubungkan dari node 2 dan node 3. Nah, kemudian kita hitung untuk EA-nya. Jadi kita ambil dulu harga EA-nya. Jadi EA, jadi E-nya itu kan sama ya antara batang yang horizontal dan yang diagonal, yang yaitu besarnya 30 kalikan 30 E6 ya, E6 ini. Kemudian A-nya, A yang horizontalnya itu kita beri nama Ahor ya. Ahor ini besarnya 0,045 ya. Nah, kita lihat batang 3 itu adalah batang yang diagonal. Berarti kita membuat lagi A diagonal. Ini sama dengan 0,02. Karena batang 3 ini kan batang yang diagonal. Nah, diagonal di sini luasnya 0,02. Oke, kita coba kalikan di sini. Ini EA-nya. Jadi ini sama dengan E. Kemudian dikalikan dengan A. A-nya yang diagonal, berarti ini. Kemudian dibagi dengan L. Nah, L-nya di sini panjang dari batang 3. Kita lihat di metrik elemennya yang ketiga. Batang 1, batang 2, dan batang 3. Jadi batang 3 panjangnya sama dengan ini. Jadi kita ambil ini ya. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian kita masukkan harga min C-nya, ya, min C. Jadi kita kembali ke batang 3. C-nya adalah cos theta-nya adalah ini.
kemudian min S-nya, jadi sama dengan min S-nya kita ambil, nah ini ya, kemudian ini tinggal samakan cos, kemudian sin, kemudian kita ambil harga U-nya. Jadi U-nya adalah dari 2 ke 3, berarti ini yang 1, jadi kita beri nama di sini U1 P1. Ini P1. Nah, sampai U9 dari 2 ke 3, berarti ini sama dengan ini. Kemudian kita kopikan 1, 2, 4. Nah, ini. Jadi ini harga dari, kita kalikan dulu untuk yang metriknya. Jadi ini sama dengan, kita kalikan metriknya sama dengan berarti yang ini, kemudian dikalikan dengan yang ini. Oke, nah baru kita kalikan di sini. Jadi sama dengan ini, kita kalikan. Nah, ketemunya adalah 7, 6 ya, ini. Jadi sama dengan yang ini. 7, 6, 9 ya. Ini dibulatkan, harganya ini. Oh, untuk batang yang ketiga ya. Jadi untuk batang yang ketiga ini ya harganya ya. Batang 1, batang 2, batang 3. Jadi ini kita beri warna. Jadi untuk batang yang ketiga, nah ini. Jadi kan harganya sama. Jadi gaya itu berdasarkan rumus EA per L min C, min S, CS, kemudian dikalikan dengan displacement-nya ya, pada ujung ke ujung. Begitu juga untuk gaya sudah, reaksi sudah kita cobakan ya. Nah, sampai di sini analisa struktur dengan menggunakan finite element sudah selesai, karena gaya batang sudah diketahui, displacement-nya sudah diketahui, kemudian visualisasi rendutan dan visualisasi dari gaya yang bekerja dan reaksinya itu sudah diberikan. Jadi saya akhiri. Sampai berjumpa lagi pada acara berikutnya. Jangan lupa di share, di like, dan di subscribe.